Sebenarnya sih nggak deg-degan kalau nggak deg-degan kalau nggak ada mama. Justru aku deg-degan kalau ada mama. Emang kenapa mama beri pressure banget atau Kayak ada gimana? guru vokal kan. Gergetan ya. Rasa aja kayaknya, rasa aja. Aku lebih mending, aku tipe orang yang kalau belajar lebih mending sendiri gitu ya kan, coba sendiri. Karena aku lebih hands on myself gitu kalau belajar. Pak mungkin sedikit setelah tadi bonding kalian mungkin bahas sedikit soal karirnya Darren sekarang seperti apa, kesibukannya mungkin. Kesibukan aku kalau aku kuliah, ya aku kan, karena aku kan ikutin waktu jadwal sana kan, jadi kalau kuliah itu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jadi dan aku juga pas selesai kelas kan nggak langsung tidur, masih pasti ada dikasih tugas setelah kelasnya ya kan. Jadi aku bisa tidurnya jam 1 siang sampai kayak jam 9 malam gitu, baru aku bangun lagi buat kerjain tugas sekolah. Jadi ya susah kalau mau hangout sama orang karena udah malam banget, mau kemana, mau ke klub, ngapain ya kan. Ya. Tapi Darren terjun ke dunia entertain juga ya menurut gue. Nah kalau kalian sendiri nih ngeliat anak-anak, Kasyan juga kan dari dulu udah terjun ke dunia entertain, mandiri gitu. Gimana nih perasaannya? Saya pengen mereka masuk dan merasakan apa yang dunia pekerjaan ibunya, ya. Nanti mereka mau seriusin atau tidak itu kembali lagi kepada mereka. Paling tidak mereka tahu betapa capeknya, betapa tidak mudahnya, betapa penuh pressure-nya, betapa harus mingle sama orang-orang baru. Mereka harus belajar itu. Dan buat saya bukan masalah pekerjaan, tapi bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan yang bukan keluar dari comfort zone mereka, ya. Itu penting. Jadi ya itulah saya bilang terjun itu saya memberikan ide mau nggak, tapi bukan melulu karena sesuatu, enggak, tapi saya pengen mereka keluar dari comfort zone-nya, gitu aja. Berarti kakak mengarahkan juga ya. Saya mengarahkan untuk sesuatu yang positif, ya, artinya ya kalau lagi pas nggak kuliah kenapa nggak coba aja gitu kan. Kalau kamu nikmatin bagus, kalau kamu pikir itu tidak cocok buat kamu ya yang penting kamu dapat pengalamannya. Darren sendiri setelah terjun di dunia entertain mungkin pengalamannya seperti apa? Masih harus belajar banyak sih ya. Iya, apalagi kalau masih mulai kan masih harus banyak pelajaran karena banyak orang yang juga masih di dunia entertain udah 15 tahunan atau lama-lama masih belajar terus ya kan. Jadi ya compared to a lot of people kayak dibanding mama masih amatir banget ya. Iya. Tapi Awal-awalnya deg-degan nggak? Kita persiapannya lumayan karena ngafalin dialognya, terus aku ajarin bagaimana menghafal dialog yang natural gitu. Sebenarnya sih nggak deg-degan kalau nggak deg-degan kalau nggak ada mama. Justru aku deg-degan kalau ada mama. Emang kenapa mama beri pressure banget atau Kayak gimana? ada guru vokal kan. Gergetan ya. Rasa aja kayaknya, rasa aja. Aku lebih mending, aku tipe orang yang kalau belajar lebih mending sendiri gitu ya kan, coba sendiri. Karena aku lebih hands on myself gitu kalau belajar. Agak susah kalau dia jadi sama orang lain ya aku ya. Dia beda, memang ada perbedaan sama Sean. Kalau Darren itu lebih yang kalau ada mama nervous, tapi kalau Sean itu aku senang kalau ada mama karena kalau ada mama tuh aku nyaman, aku bisa lebih, aku tahu mana kesalahanku saat aku berdialog dan lain-lain. I need that gitu. Itu perbedaan Sean sama Darren. Oke, kalau ngeliat parentingnya kalian kan seru nih kayaknya ngajak anak sebagai teman. Tapi pernah nggak sih debat kecil atau berantem gitu tentang apapun gitu? Biasanya berantem suka karena apa nih? Bukan berantem ya, argumen kecil aja gitu. Argumen kecil yang hal-hal yang nggak penting sih kadang-kadang ya. Misalnya mereka selalu bilang mamanya suka so tahu gitu. Misalnya ngomongin film gitu kan. Terus mamanya kayaknya enggak tahu kok aktor ini kan gini. Dia bilang, "Mam, come on, kamu nggak tahu tentang ini." Jadi yang hal-hal kayak gitu. Terus kadang-kadang mereka juga suka ketawain karena anak sekarang kan lebih kepala isi kepalanya udah kayak ensiklopedia. Ya emaknya kan zaman geografi aja yang dulu atau apa. Pelajaran-pelajaran zaman dulu gitu. Jadi kadang-kadang mereka bilang, "Bukan, Mam, kamu tahu nggak? Ini sekarang udah ada beginian, ini ada begini gitu." Jadi ya aku senang mereka memperdebatkan sesuatu yang aku lihat, oh cerdas ya kalian, cerdas gitu. Jadi nggak ada pertengkaran yang menghebohkan, yang mengerikan. Masalah apa? Aduh, alhamdulillah sampai sekarang aku mudah-mudahan tidak akan pernah. Tapi Kak Darren sendiri nih, enjoy gak di dunia entertain? Ya seru. Experience-nya beda banget ya. Terus aku dapat banyak kesempatan ketemu orang baru, meet new friends. Jadi kalau dapat pekerjaan kenapa gak bilang enggak ya? Kenapa bilang enggak ya? Maksudnya nggak cuma dapat experience tapi juga dapat duit kan? Ya kan? Kesulitan apa mungkin yang Kak Darren rasain? Kesulitan.
yang aku tadi bilang kesulitan kalau ada mama sebenarnya ya, karena aku kalau ada mama bukan masalah nggak suka ya, tapi lebih gampang cemas kalau aku kerja sama mama. Jadi tapi aku senang pas mama langsung ngerti, terus mama langsung coba aja Darren kerja tanpa ada aku ya kan. Jadi itu menjadi pelajaran buat aku, kayak oke, kalau di luar mama saya aku kayak gimana sendiri kalau kerja itu experience aku senang banget. Tapi mama suka kasih kritik atau saran gitu nggak sih tentang penampilan kamu di dunia entertainment? Selalu. Actingnya kurang, apanya gitu? Selalu, dan aku gak apa-apa, itu memang menurut aku itu bagus. Aku tipe orang kalau dikasih kritik juga gak apa-apa. Apa mungkin yang dari Kak Andi concern ke Darren yang udah terjun di dunia entertain? Aku selalu seperti juga yang pernah aku ucapkan ke Sean, yang aku nasihatin adalah kalau kamu itu syuting sinetron atau apapun juga ya, yang kamu lakukan harus dari hati. Jadi akhirnya tidak ada tekanan, tidak ada beban. Di saat kita acting tanpa beban, itu akan melaju dengan sangat santai, sangat bagus. Penonton yang melihat itu. Tapi kalau kita dengan beban, itu kelihatan kaku, kelihatan ini, wah, terasa sekali di kamera. Kamera itu terlalu sensitif gitu. Jadi itu yang saya bilang, santai. Kamu nggak harus hafalan, kamu ini bukan pelajaran sekolah. Kamu yang penting kamu mengerti, kamu tahu, masukin dalam hati kamu dan kamu aplikasikan keluar kamu. Mungkin apa yang Darren pelajari dari mama nih sebagai seorang artis, apalagi dia kan udah lama. Pelajaran. Kalau capek ya live with it. Semua orang pasti capek kalau kerja ya kan. Iya. Itu pelajaran pertamanya, karena aku udah lihat kalau capek kayak gimana. Jadi terus pelajaran keduanya ya Disiplin waktu. kita, kalau bekerja kan gitu. Iya, harus disiplin waktu, tapi Maksudnya di rumah juga kita juga sering terlambat. Iya, disiplin apaan kita. Kalau misalnya enggak, maksudnya kalau misal hal tertentu kita suka telat, nonton bioskop suka telat. Tapi aku selalu bilang saat dia syuting aku gebrak-gebrak, Darren nggak bisa, bangun sekarang. Aku nggak pernah lama pas syuting. Makanya karena mama kan yang apa? Awalnya, tapi pada akhirnya Akhirnya udah biasa ya kan, gitu. Jadi ya paling tidak aku bilang disiplin waktu di saat bekerja. Yang lainnya silahkan, karena itu waktu bebas kamu. Kak, ada nggak sih dari ketiga anak kakak ada sifat yang mungkin mirip banget sama kamu waktu muda dulu? Kalau misalnya Darren waktu sekarang di pergaulannya kayak kamu dulu kayak gitu, ada nggak sih? Enggak ya, justru kalau aku melihat Darren ya, sarkastiknya ngomong, karena kalau udah ngomong ada pedes-pedesnya, udah kayak bapaknya. Udah nggak ada aku-akunya sama sekali, babehnya bener. Kalau Sean ada sedikit kayak aku, justru yang kecil itu aku banget, ngeyelnya, terus apa manipulatifnya, gitu, drama queennya, gitu kan aku banget. Jadi karena aku kalau ngeliat dia gini, aduh, kok ngeri banget ini, kayak gue ngeliat gue, gitu. Tapi ya itulah dinamikanya, jadi ya lucu gitu, senang. Tapi suka khawatir nggak sih Kak, mungkin melihat pergaulan anak-anak atau mungkin dalam entertain gitu, misalnya Sean kan juga lagi di luar negeri, suka khawatir nggak sih dengan dia di sana, dengan Darren di sini gitu? Alhamdulillah, itu yang aku bilang, aku mungkin agak berbeda sama orang tua yang lain yang banyak sekali kok ngerasain begini. Ini jujur demi Allah ya. Aku tidak pernah melihat anak-anakku aneh-aneh, merokok aja enggak. Jadi kalau dibilang pergaulan bebas gini-gini, come on, mereka juga anak inilah zaman sekarang gitu kan. Terus mereka juga sekolahnya juga sekolah yang istilahnya western style ya. Tapi mereka cukup bisa menimbang, mereka cukup cerdas untuk melangkah ini merugikan atau tidak gitu. Jadi ya aku tidak pernah merasa ketakutan anakku juga di sana. Dan Sean aja di Kanada, komunitasnya dia udah komunitas muslim. Aku kaget gitu. Dia bergaul sama anak Mesir, anak Irak, anak Iran, yang internasionalnya justru anak-anak komunitas muslim. Dan Sean sekarang justru rohaninya, keagamaannya lebih kuat sekali gitu. Dia kalau misalnya itu kadang-kadang suka, bahkan dia belajar bahasa Arab, dia bisa ngomong bahasa Arab. Jadi itu yang saya bilang, wow, dilempar di luar, biasa anak orang di luar itu jadi bandel, jadi males
sekolahnya. Jadi kalau ini saya mendapatkan positifnya semua. Kan saya bilang benar ya, doa orang tua ya yang mengiringi langkah anak itu benar. Saya kan selalu kalau saya sholat, saya berdoa, saya cuma bilang, aduh ya Allah, saya cuma minta, saya nggak sanggup, mata saya tidak melihat, tangan saya tidak bisa memeluk, saya hanya saya titipkan anak saya, apa hatinya, jiwanya, raganya, agamanya, Engkau yang maha memiliki. Itu yang aku selalu minta anak-anak untuk, ya kembali lagi hanya Allah yang bisa memiliki. Kita manusia hanya punya batas. Sean juga di sana katanya pernah sempat sambil kuliah kerja di RS gitu kan? Iya. Itu emang karena dia pengen mandiri sendiri, nggak minta uang jajan ke kakak atau gimana? Pertama memang dia membutuhkan untuk CV-nya dia, CV pekerjaannya dia ya kan. Di sana kan memang perlu bukan hanya teori saja, tapi kita praktek apapun juga kita harus, ya kan. Jadi hal-hal yang kecil dia jalanin dan itu buat aku selalu bilang aku encourage dia, itu pengalaman yang bagus banget ya, karena suatu hari kehidupan kita yang perih kita dapat hadiahnya. Nggak melulu harus hidup yang senang kita dapat senang, enggak. Justru orang yang hidupnya merih justru akan kenyang nantinya. Tenang, kamu tenang. Dan dengan keterbatasan apapun. Jadi buat saya sekolahnya dia, kehidupannya dia itu benar-benar tidak berlebihan. Saya tidak pernah mengajarkan anak untuk berlebihan. Saya bilang sepas-pasnya ini ya kamu pas-pasin. Kalau kira-kira kurang, ya kamu cari kurangnya. Tanggung jawab dengan kurangnya sehingga mereka bisa memaintain dan memanage uangnya sendiri. Oke. Cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.